Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, semangat terus belajarnya. Anak-anak, di materi SKI pada hari ini adalah mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW. Mari bersama-sama kita saksikan cuplikan materi berikut. Selamat menyaksikan. Di usia yang ke-40 tahun, di mana Muhammad SAW telah mencapai kematangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan sebuah tugas mulia. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Sang pemuda Bani Hashim ini akan menjalankan tugas maha berat yang membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang super prima. Namun Muhammad SAW dapat membuktikan Islam dapat berkembang pesat meski dakwah dilakukan di usia yang tak lagi muda. Di tahun pertama, sang Nabi memulai dakwahnya hanya pada keluarga dan kerabat terdekat. Istri, anak, keluarga, dan sahabat terdekat akhirnya menyatakan keimanan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di fase ini, kerasulan Muhammad SAW hanya diimani oleh segelintir orang. Namun keteguhan iman yang telah dibekali pada mereka telah menjadi dasar yang kokoh bagi perjalanan dakwah sang Nabi selanjutnya. Tiga tahun setelah dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menugaskan nabinya agar Islam disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Disinilah konflik bermula. Maka setelah mendapat jaminan perlindungan dari Abu Thalib sang paman yang merupakan pemimpin Quraisy, Muhammad SAW memberanikan diri untuk naik ke Bukit Sofa dan memulai menyampaikan Islam di sana. Saat itu seluruh masyarakat Quraisy tahu Muhammad SAW adalah seorang Al-Amin, orang yang paling jujur dan tak pernah sekalipun berdusta. معشر قريش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب بالحديث إليكم. Sebuah modal besar bagi sang Nabi untuk meyakinkan masyarakatnya bahwa dia adalah benar-benar seorang Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. يا معشر قريش يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ نعم أنت الصادق. Namun gelar Al-Amin yang dimiliki Rasulullah SAW tak serta-merta mendapat sambutan dari masyarakatnya. Sebagian dari mereka justru mengejeknya, bahkan Abu Lahab, sang paman kandungnya sendiri. Dan benar seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Rasulullah SAW harus menghadapi berbagai kecaman dan aksi penolakan. Bahkan di antara pengikutnya harus menerima siksaan hingga wafat lantaran dianggap telah berkhianat terhadap tradisi menyembah berhala. Inilah kualitas individu yang telah dibina Rasulullah SAW. Anak-anak,
tadi kalian sudah menyaksikan cuplikan materi dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari materi tadi bisa kita ambil kesimpulan. Perhatikan ya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan wahyu yang pertama pada usia 40 tahun. Di mana? Di Gua Hira. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Setelah mendapatkan wahyu, otomatis beliau mendapatkan perintah untuk berdakwah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, strategi yang dilakukan beliau pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, jadi beliau menyebarkan agama Islam ini masih dengan keluarga dan tetangga terdekat. Siapa saja keluarganya? Nah, ada yang pertama ada Khadijah, terus ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar dan ada Zaid bin Harithah. Ini nggih. Nah, setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun, kemudian turun lagi firman Allah berikutnya, surat Al-Hijr ayat 94. Nah, ini adalah perintah mengenai dakwah secara terang-terangan. Jadi setelah beliau menyelesaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan. Nah, disinilah setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94, beliau Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan, dan disinilah tantangan terberat beliau terima. Inti materi kita hari ini adalah itu. Kira-kira kalian sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, nanti ada beberapa soal, silahkan dikerjakan, ditulis di buku tulis, difoto, kirim japri ke Bu Ria. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.